Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Visi kami sebagai gereja hanya satu. Kami ingin membangun keluarga kerajaan surga dalam kebenaran. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada dalam channel ini dapat memberkati kita semua dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari masuki hadirat-Nya. Rasakan hadirat-Nya di setiap hati kita. Mari dengan segenap hati kita. Jika mengaku Yesus Tuhan, berarti kepentingannya atas segalanya, semua untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaannya. Aku telah kau miliki, kau telah beli dengan harga lunas terbayar. Ku tak berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku. Darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Aku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku. Darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku.
tugasku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi ini senang sekali kembali kita dapat berjumpa dalam ibadah di GSKI Rehoboth Surabaya secara online. Pada kesempatan pagi ini saya berharap keadaan kita semua dalam penjagaan pelindungan Tuhan. Dan saya percaya pagi ini kita menyiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, pada kesempatan pagi ini kami mengucap syukur buat penjagaan pelindungan Tuhan atas hidup kami. Dan kami membuka hati pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu, terutama berkaitan dengan kenaikan-Mu ke surga 2000 tahun yang lalu. Dan kami sebagai orang percaya boleh mengingat segala kasih setia, pengorbanan-Mu, kenaikan-Mu, bahkan kebangkitan-Mu di antara orang mati, bahkan Engkau telah naik ke surga. Dan sebagai gereja Tuhan yang Engkau percayakan untuk meneruskan karya keselamatan melalui Injil kebenaran-Mu. Dan pagi ini Tuhan kami mau belajar kebenaran-Mu yang berkaitan dengan kebenaran yang akan Engkau sampaikan dalam memperingati hari kenaikan Engkau ke surga 2000 tahun yang lalu. Pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu, agar lewat kebenaran-Mu kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan ini saya kasih tema makna kenaikan Yesus ke surga. Untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ke-11 dikatakan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari perikop yang kita baca ini, kita melihat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia masih bercakap-cakap dengan para muridnya. Dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita bantah. Bahwa Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, dia bukan hanya mati di atas bukit Golgota. Setelah itu pada hari ketiga dia dibangkitkan di antara orang mati. Tetapi setelah kebangkitannya di antara orang mati, Tuhan Yesus berulang-ulang menyatakan dirinya yang menunjukkan
bahwa Dia itu adalah Allah yang hidup. Dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus di antara orang mati yang disaksikan oleh para muridnya pada waktu itu. Dalam peristiwa ini kita melihat Tuhan itu menyatakan dengan banyak tanda yang membuktikan Dia itu Allah yang hidup. Dia makan dengan para muridnya. Dia menampakkan dirinya dalam perjalanan di tengah bersama murid-muridnya. Dan juga berbicara kepada mereka ketika di dalam perjalanan. Bahkan hal-hal yang Tuhan sampaikan adalah tentang hal-hal kerajaan surga. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Dari pembacaan Alkitab di dalam kitab para rasul itu mencatat secara detail mengenai percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya menjelang kenaikannya ke surga. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pertama ayat 4 sampai 12, di situ memuat percakapan bagaimana murid-murid Tuhan masih merindukan bagaimana kerajaan Daud yang sudah runtuh dan dikalahkan oleh kerajaan Babel itu dipulihkan. Itu adalah pengharapan para murid karena mereka pada waktu itu tidak mengerti bahwa kerajaan Tuhan memang bukan berasal dari dunia. Seperti yang Yohanes katakan, Yohanes 17 ayat yang ke-16. Tentu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan peristiwa yang sangat penting bagi gereja Tuhan masa kini. Tuhan Yesus pertama di dalam pelayanannya, Dia memanggil para rasul murid-muridnya yang berjumlah 12 orang. Dari 12 orang ini diestafetkan untuk memberitakan Injil kepada segala suku bangsa. Ada murid-murid 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem di mana mereka dipersiapkan untuk menerima lawatan Tuhan atau hari pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Tentu kita melihat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ada pesan-pesan yang sangat penting yang hendak Tuhan sampaikan bagi gerejanya. Tentu kalau kita mendengar kalau ada seseorang yang akan meninggal, ketika dia menyampaikan satu pesan kepada anak atau cucu atau mantunya, tentu pesan ini merupakan pesan yang harus kita turuti. Dan pesan itu kita anggap sebagai pesan yang terakhir yang harus benar-benar kita dengar dengan baik. Dan kita berusaha untuk melakukan apa yang disampaikan orang yang kita cintai. Tentu pesan Tuhan Yesus menjelang sebelum kenaikannya ke surga ada beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk menantikan janji Bapa. Para murid ini dihimbau oleh Tuhan agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Karena Tuhan akan memberikan mereka pencurahan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 2 kalau kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Itu ayat yang berbicara pada hari Pentakosta. Di mana Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem ketika para rasul berkumpul dan mereka mulai berbahasa roh satu dengan lainnya dengan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh penduduk pada waktu itu. Sebab di dalam pemberitaan firman Tuhan
tentang menantikan janji Bapa ini, ternyata murid-murid Tuhan, mereka berkumpul di loteng Yerusalem untuk menantikan janji tentang dicurahkannya Roh Kudus. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Sebab pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia ingin mempersiapkan gerejanya agar gerejanya bisa melayani pekerjaan Tuhan yang besar ini bukan dengan kekuatan manusia tetapi dengan Roh Kudus. Makanya dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, gereja Tuhan tanpa Roh Kudus tidak berdaya menghadapi dunia yang semakin ganas, dunia yang semakin rusak. Justru pekerjaan Roh Kudus inilah yang kita nantikan. Sebab Roh Kudus akan menyadarkan orang akan dosa. Roh Kudus akan mengisapkan orang akan dosa. Kemudian untuk berpaling kepada Allah. Jadi gereja Tuhan itu harus dipelengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus gereja akan lumpuh. Tanpa Roh Kudus gereja akan mengalami kematian. Tanpa Roh Kudus gereja tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Makanya Tuhan menghimbau kepada para muridnya agar mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Karena Bapa akan mencurahkan Roh Kudus kepada mereka masing-masing. Dan pada hari Pentakostalah pengenapan janji itu digenapi di dalam diri para rasul. Dan setelah dipenuhi Roh Kudus, Petrus dengan lantang dia bisa berkhotbah. Dan pada saat Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang datang menyerahkan hidup kepada Allah. Dan mereka diselamatkan. Itu adalah hal yang pertama. Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang hidup. Dia hadir di segala tempat. Dia tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Sebagai orang percaya kita harus hidup dalam pimpinan Roh. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh. Dan kita membutuhkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita tidak bisa berjalan tanpa Roh Kudus. Bahkan ketika kita percaya kepada Kristus, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Yang menjadi tanda bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita milik Dia. Yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kemudian kita melihat hal yang kedua. Ternyata murid-murid Tuhan itu masih memiliki konsep yang duniawi. Mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini
memulihkan kerajaan bangsa Israel. Maksud saya memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita melihat ternyata setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia masih bersama dengan murid-muridnya 40 hari 40 malam sebelum menjelang Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tetapi para murid masih mengharapkan agar Tuhan memulihkan bangsa Israel. Mereka mengharapkan kejayaan Israel. Seperti bahasa kejayaan Raja Daud dan Raja Salomo. Tetapi Tuhan berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi sebenarnya Tuhan ingin mengajak bahwa pelayanan itu bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi melalui kuasa Roh Kudus akan menjangkau seluruh dunia. Dan inilah yang bisa dilakukan oleh pekerjaan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi, Tuhan Yesus memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam arti secara fisik. Kalau Tuhan Yesus ada di Kapernaum, dia tidak ada di Galilea. Tuhan Yesus ada di Galilea, dia tidak ada di Betania. Dan begitu seterusnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit dan dia naik ke surga dan Bapa mengutus Roh Kudus, maka pekerjaan Roh Kudus ini bisa menjangkau segala lapisan dan tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini dicatat oleh Injil, baik Injil Markus, Injil Lukas dan kitab para rasul secara implisit. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita menyadari fakta kebangkitan, fakta kenaikan Yesus ke surga. Ini adalah fakta yang benar-benar terjadi. Sebagai gereja Tuhan kita harus menyikapi hal ini dengan serius dan memaknai tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di situ dikatakan ketika di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika dalam percakapan dengan para muridnya Tuhan Yesus tiba-tiba terangkat. Dan disaksikan oleh para muridnya. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Ini di luar nalar manusia. Sebab kerajaan Tuhan bukan berasal dari dunia. Dia berasal dari atas dan dia harus kembali kepada atas. Sementara kita manusia, kita berasal dari bawah. Kita kembali ke liang lahat. Debu kembali menjadi debu, roh kepada Allah yang mengaruniakan. Tetapi Kristus sejak awal dia berasal dari atas dan dia harus kembali ke atas. Dari hal ini kita harus sungguh-sungguh menghayati dan memaknai bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan beberapa isyarat kepada kita. Hal yang pertama, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ia menjadi pembela kita. Dia menjadi pembela kita yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati
bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Mana kenaikan Tuhan Yesus yang pertama, dia menjadi pembela kita. Kita bersyukur kalau Tuhan menjadi pembela kita. Yang punya alam semesta yang tidak terbatas. Yang punya jagat raya yang tidak terbatas. Bermiliar-miliar planet yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan dan yang terus berkembang. Dia menyatakan dirinya sebagai pembela. Kalau Tuhan menjadi pembela dalam hidup kita, kita tidak perlu cemas menghadapi apapun yang sedang terjadi. Sebab kita tahu dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia menjadi pembela kita. Dia menjadi penolong kita di dalam segala keadaan, di dalam segala persoalan yang kita hadapi. Tentu keteguhan ini harus kita goreskan di dalam hidup kita. Kalau dia menjadi pembela kita bukan berarti kita boleh hidup semarangan. Kita boleh hidup suka-suka kita. Tentu kalau dia menjadi pembela kita, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita menjauhi dosa dan kejahatan supaya dia bisa menjadi hakim yang adil atas hidup kita. Itulah hal yang harus kita sadari. Makna yang kedua dari kenaikan Yesus ke surga, kita harus menyadari bahwa dia Allah yang hebat. Dia Allah yang berkuasa. Seperti yang dikatakan Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia di antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Tuhan Yesus itu dia berkuasa. Dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Bahkan di dalam Matius pasal 28 ayat 18, Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi segala kuasa baik di surga maupun di bumi ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang punya kendali atas alam semesta. Dia memproklamirkan bahwa di bumi maupun di surga semua kuasa dalam tangannya. Sebelum Tuhan Yesus mati di salib dan dia bangkit, dia tidak bisa mengatakan segala kuasa ada dalam tanganku. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, dia menyatakan segala kuasa ada dalam tangannya. Karena penguasa udara ini telah dihancurkan. Penguasa udara ini telah diruntuhkan. Dan kerajaan Allah hadir di bumi ini. Ketika kerajaan Allah hadir, maka kita berperang. Bukan lagi kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Tetapi peperangan kita ialah melawan roh-roh jahat. Penghulu-penghulu udara. Yang telah membelenggu manusia. Yang mencengkerami manusia. Agar manusia binasa. Tetapi kehadiran kerajaan Allah ingin membawa manusia kembali kepada rancangan Allah yang semula. Agar manusia yang berdosa ini dibaharui oleh Roh Kudus. Digarami oleh Roh Kudus. Sampai dia dilahirkan baru menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Tentu proses ini tidak bisa berlangsung dalam sekejap. Tetapi melalui proses yang panjang seiring perjalanan setiap individu. Kalau kita menyadari mana kebangkitan Tuhan. Ini kita akan menghayati. Kita tidak boleh lagi hidup dikuasai oleh kuasa-kuasa gelapan. Bahkan roh ilah zaman
di akhir zaman ini. Saya rindu Bapak Ibu yang terkasih, biar pagi ini kita mengalami kemerdekaan. Kita mengalami kemerdekaan atas dosa. Kita mengalami kemerdekaan atas segala belenggu ikatan. Mungkin selama ini engkau masih terikat dengan dosa. Dan engkau hidup dalam dosa. Biarlah pagi ini Roh Kudus menjamah engkau. Roh Kudus mencelikkan mata pengertianmu. Dan supaya kita kembali berbalik kepada Allah. Dan Allah akan melawat kita. Dan memulihkan kita. Ini kabar baik Bapak Ibu. Sebab setiap orang yang hidup dalam dosa, dia tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Dan hanya melalui kuasa Roh Kudus, kita akan mengalami kelepasan dan kemerdekaan dari segala belenggu dan segala ikatan. Makna yang ketiga, dari kenaikan Yesus ke surga, kita harus menyadari bahwa kerajaan Allah bukan dari dunia ini. Maka kita harus mencari perkara yang di atas. Kolose 3 ayat yang pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayo, filosofi kita, mindset kita arahkan hanya kepada LB3. Langit baru dan bumi yang baru. Hati kita jangan lagi tertambat dengan perkara-perkara dunia yang mengikat, yang membelenggu kita. Yang akhirnya pada waktu kita menutup mata, kita menjadi pribadi yang tidak indah di hadapan Tuhan. Ayo kita isi hari-hari hidup kita. Ayo kita isi sisa hidup kita untuk mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Dan jadikan Tuhan satu-satunya tujuan hidup kita. Bukan dunia dengan segala kesenangannya. Sebab dunia ini akan berlalu. Dunia ini akan lenyap dengan segala keindahannya. Tetapi sesuai janjinya kita menantikan langit baru dan bumi yang baru. Inilah pengharapan kita. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan suatu hari kelak di kerajaan Bapa di surga. Dan saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayo kita ungsikan hidup kita kepada kerajaan Bapa. Yang dengan bahasa lain kita belajar memindahkan hati kita ke kerajaan Bapa di surga. Sebab kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan. Dia terangkat ke surga. Dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pembela kita. Dia membebaskan kita dari segala belenggu dan ikatan. Dan sudah seharusnya hati kita tidak boleh bertambat kepada dunia dengan segala kesenangannya. Makna yang keempat dari kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus belajar taat, yang di dalam segala hal dia disamakan dengan manusia. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia dia telah belajar taat. Bahkan taat sampai mati. Dan Tuhan Yesus diberi nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu, kita punya Yesus. Kita punya segalanya. Dialah yang memiliki segala-galanya. Namanya di atas segala nama. Makanya orang percaya selalu berdoa. Di akhir doa dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa.
Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus itu nama yang dari surga. Ketika Maria lagi mengandung, Tuhan berkata, hendalah engkau memberikan dia nama Yesus kepada Yusuf. Sebab nama Yesus inilah nama yang akan memikul segala dosa seisi dunia. Dan kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita boleh mengenal Tuhan. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya mau kasih tahu, cuma ada satu jalan menuju ke surga, yaitu Kristus Yesus namanya. Sebab di bawah kolong langit ini Bapak Ibu tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan. Hanya Yesus yang mampu menghindarkan kita dari api kekal. Dialah yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dia telah mati untuk memikul dosa dan kesalahan kita. Supaya setiap kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita boleh mengenal Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sebab Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Dialah jalan itu. Ayo kita kembali kepada Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala ikatan dosa, yang sanggup melepaskan kita dari maut. Maut itu berbicara bukan hanya kematian secara lahiriah. Kalau kematian secara lahiriah tanpa penghakiman tidak ada masalah sama sekali. Tetapi masalahnya keterpisahan dengan Allah ini menyangkut bagaimana seseorang akan hidup di dalam penderitaan abadi. Ini kengerian yang tidak bisa kita kalimatkan. Yang bisa kita lukiskan dengan bahasa manusia. Tetapi pada kesempatan pagi ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita mau memaknai di gereja yang Tuhan masih sisakan di akhir zaman ini. Inilah estafet gereja yang diterima dari Tuhan. Dan estafet ini harus kita teruskan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita sebagai gereja Tuhan, kita juga harus melakukan apa yang Tuhan telah pesankan sebelum Dia naik ke surga. Ada beberapa hal yang harus kita sikapi mengenai pesan Tuhan sebelum Dia terangkat ke surga. Hal yang pertama, kita harus memberitakan Injil. Injil ini harus diberitakan kepada segala suku bangsa. Di dalam Matius pasal 28 dikatakan demikian ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebagai gereja Tuhan kita menerima estafet ini. Dan gereja tidak boleh berpaku tangan. Gereja tidak boleh memusingkan diri dengan keadaan dirinya. Justru gereja harus melihat. Inilah saat-saat yang terakhir. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali, kita harus giat di dalam ladang Tuhan.
Kita mau dijadikan Tuhan alat dalam kemuliaan-Nya. Kita harus memberitakan Injil Kerajaan Surga. Inilah yang disebut amanat agung. Tentu amanat agung ini bukan hanya berlaku bagi seorang pembicara, bagi seorang pendeta, penatua majelis, bahkan pengurus aktivis, tetapi setiap orang percaya yang mengaku Yesus Tuhan wajib memberitakan Injil, wajib menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Kita jadi berkat di tengah keluarga kita. Lingkungan kita mana ada, kita jadi saksi Tuhan. Agar mereka yang tadinya tidak mengenal Tuhan, yang menuju kepada kebinasaan, sekarang berbalik kepada jalan Tuhan. Dan tentu untuk memberitakan Injil ini, Tuhan memperlengkapi gerejanya dengan kuasa Roh Kudus. Kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Tentu untuk menjadi saksi Tuhan ini kita butuh Roh Kudus. Yang akan mendampingi kita, yang akan mengajar kita, yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Kalau kita menyadari hal ini Bapak Ibu, kita akan memiliki beban bagaimana kita melihat orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Entah itu keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, sanak famili kita. Kita harus meratap kepada Tuhan. Tuhan, aku mohon selamatkan mereka. Roh Kudus celikkan mata pengertian mereka, agar mereka berbalik dan berpaling kepada Engkau untuk menerima anugerah keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sudah saatnya kita bangkit. Kita bangkit untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia yang semakin gelap. Dan kita sadar Tuhan akan memperlengkapi kita dengan hikmat, dengan kuasa yang daripadanya. Supaya melalui pemberitaan Injil yang kita lakukan, kita boleh membawa kemuliaan Tuhan bagi orang-orang di mana kita berada. Dan saya percaya Roh Kudus akan memakai kita semua. Roh Kudus akan menjamah dan melawat kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk menjadi saksi yang efektif bagi kemuliaan-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan estafet ini kepada gereja agar memberitakan Injil. Dan gereja juga harus memberitakan bahwa Dia akan datang kembali. Tuhan Yesus bukan saja Dia terangkat ke surga, tetapi Dia berkata Dia akan datang kembali. Seperti yang telah disaksikan oleh para murid-Nya. Kita akan membaca 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan akan turun sendiri dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Inilah pengharapan kita Bapak Ibu. Dia bukan hanya mati, Dia bukan hanya bangkit, Dia bukan hanya naik ke surga, tetapi Dia akan datang kembali. Dia akan membawa kita di mana Dia ada, kita berada. Wah, ini sukacita. Inilah penghentian kita yang terakhir.
Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang kembali bersama para malaikatnya dan sangkala Allah berbunyi, maka Tuhan akan turun dari sorga. Bukan naik pesawat Bapak Ibu. Bukan naik helikopter. Bukan naik kapal apapun yang bisa disebut. Tetapi dia akan datang. Dia akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ada kebangkitan orang mati. Inilah pengharapan. Dan kita yang masih hidup dikatakan yang masih tinggal. Kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Makanya ada lagu, ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Kita akan bertemu bersama Tuhan di angkasa. Ini pengharapan kita. Tidak ada kebahagiaan yang bisa kita lukiskan. Kecuali kita menyongsong Tuhan bersama para malaikatnya. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Makanya ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, dia berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku rindu di mana aku ada, kamu pun berada. Inilah pengharapan kita Bapak Ibu. Jangan lagi kita hidup di dalam hal-hal yang tidak berkenan. Lepaskan segala hal ikatan dosa. Lepaskan segala kesenanganmu yang membuat hati Tuhan terluka. Dan milikilah pengharapan bersama dengan Tuhan yang akan dimuliakan di kerajaannya suatu hari kelak. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Dan saya percaya Roh Kudus menjamah kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pagi ini kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mohon lawatan-Mu Tuhan secara khusus bagi setiap kami. Tuhan, lepaskan mereka yang terbelenggu oleh dosa, ikatan, dan berbagai masalah dan kesulitan, agar mereka memiliki pengharapan di dalam Engkau. Di hari kenaikan-Mu yang ke surga yang kami peringati pada pagi ini, biar ini membuka cakrawala kami berpikir yang baru. Dan kami mohon Roh Kudus mencengkerami kami, menguasai kami, dan terus menuntun kami dalam segala kebenaran. Biarlah kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan sampai ke ujung bumi. Berikan roh keberanian kepada kami untuk menjadi saksi Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu dimanapun dan kapanpun, agar melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu pagi ini, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar tentu pasti memberkati kita semua. Saya berharap Bapak Ibu jangan meninggalkan tempat ini sebelum kita mengakhiri dengan doa berkat. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pagi ini. Baharui kami Tuhan agar kami menjadi manusia baru. Dan segala kebenaran-Mu yang telah kami dengar Engkau matraikan dalam roh hati kami. Sebelum kami berpisah satu dengan lainnya Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas kami. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal. Mari kita diberkati, kita katakan amin. Amin.